Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Shin. Nah, di video kali ini aku mau bahas lagi tentang pembersih wajah. Jadi di video sebelumnya aku sudah pernah bahas nih untuk membersihkan wajah kalau kondisi wajahnya itu tanpa make up atau cuma pakai sunblock atau sunscreen. Nah, tapi di video kali ini aku akan jelasin gimana caranya aku biasa double cleansing untuk wajah yang kondisi pakai make up. Nah, karena kan kalau kita pakai makeup itu jelas aja pasti harus lebih ekstra lagi dalam membersihkannya gitu kan ya. Karena kan makeup macam-macam tuh udah ada foundation, terus nanti maskaranya waterproof, belum lagi brow cara dan lain sebagainya. Jadi udah pasti harus lebih bersih lagi. Nah, jadi sebelum lanjut jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe dan juga nyalain notification bell-nya. Oke, jadi kita langsung aja untuk ke pembahasannya. Kalau biasanya aku makeup itu kan nggak selalu tuh heavy makeup, nggak selalu makeupnya yang full. Kadang aku kombinasi, kalau misalnya sehari-hari ya aku nggak terlalu perlu pakainya makeupnya yang tipis-tipis aja atau nggak seperlunya lah gitu. Nah, kalau misalnya makeup yang mau pergi ke acara pesta itu lebih full makeup, pakai bulu mata palsu dan lain sebagainya. Jadi itu cara aku membersihkan juga sesuai dengan kondisi makeup aku. Nah, ini aku akan jelasin mulai dari kondisi makeup aku kalau pas lagi sehari-hari aja ya. Jadi kayak makeupnya tipis. Biasanya hal yang paling pertama aku lakuin adalah bersihin wajah pakai micellar water. Jadi sama kayak di video sebelumnya, buat kalian yang belum nonton kalian bisa cek dulu di video sebelumnya. Aku akan put di sini. Nah, ini aku biasanya pertama pakai ini nih, micellar water. Nah, kalau aku cocoknya pakai yang Bioderma ini. Tapi kalau kalian ada cocok pakai merek lainnya, kalian juga bisa pakai aja micellar water apapun, yang penting kalian cocok. Micellar water ini diaplikasikannya itu ke seluruh wajah ya. Jadi semuanya aku bersihin. Sampai semua kondisi mukanya sudah bersih pakai micellar water. Lanjut, kalau ada pakai eyeliner ataupun maskara, aku akan pakai ini nih, pembersih ini, eye and lip makeup remover. Ini dari Maybelline ya, ini. Nah, ini tadi udah kena aku kocok. Kalau aslinya nanti dia akan terpisah gitu warnanya, jadi atasnya biru, bawahnya bening. Nah, kenapa kelihatan dua warna gitu? Karena ini tuh mengandung minyak, jadi ada oilnya. Nah, kalau segala sesuatu makeup yang waterproof itu harus dibersihin dengan yang oil-oil yang minyak atau enggak balm. Nah, itu dia lebih membersihkan karena kan waterproof itu dia tahan sama air kan. Jadi untuk micellar water yang ini sebenarnya cuma air aja, maksudnya kayak konsistensinya cuma air gitu kan. Jadi waterproofnya tuh nggak mau hilang, nggak mau bersih maksimal gitu ya. Khususnya buat maskara yang kayak aku pakai itu kan bener-bener waterproofnya kencang banget tuh. Meskipun mau kena micellar water, mau kena sabun cuci muka, dia nggak akan rontok sama sekali. Bahkan bulu matanya tetap lentik sampai besok kalau nggak dipakein oil remover gini. Nah, ini udah mulai kelihatan kan perbedaan warnanya nih. Nah, jadi kan beda. Jadi untuk yang biru ini dia tuh bagian oilnya. Jadi kalau misalnya kalian mau cari merek lainnya, misalnya ya nggak mau pakai Maybelline, kalian bisa cari aja. Pokoknya nanti kelihatan warnanya beda. Kayak yang aku tahu salah satunya juga dari Garnier. Dia tuh keluarin produk ini oil makeup remover. Kalau nggak salah botolnya warna putih, bening, tutupnya putih. Nah, kalau ini kan atasnya oilnya biru. Kalau Garnier tuh warnanya kuning. Itu juga sama aplikasinya, sebelum dipakai itu dikocok dulu. Jadi tadi kan dua warna tuh biru dan bening. Kita kocok dulu. Nanti sudah kecampur gini baru ditaruh di kapas. Nah, untuk bersihkan bagian yang bandel ya aku ajarin. Jadi kayak misalnya mata kalian di bulu matanya itu bener-bener pakai makeupnya yang maskaranya waterproof ya. Itu caranya kalian basahin kapasnya sampai basah. Jadi dituang sampai basah, terus kalian taruh di mata. Itu kayak dikompres aja di mata dan agak ditekan dikit aja. Pokoknya gentle banget sama mata ya. Jadi kapasnya itu kalian taruh di bulu mata, didiemin sampai 1 menit 2 menit. Nah, itu jadi ini tuh cara untuk mencegah supaya bulu matanya nggak rontok. Karena dulu aku suka nggak sabar, aku langsung tuang-tuang langsung gosok-gosok, akhirnya rontok banyak. Dan akhirnya kalau sering-sering gitu kan gundul dong jadinya bulu matanya. Nah, jadi kalau pakai cara yang tadi aku ajarin, jadi dikompres, itu nanti hasilnya nggak akan ada yang rontok. Ataupun kalau rontok ya cuma 1-2, tapi kan itu lebih gentle. Jadi kalian kompres, didiemin sambil kayak kucek-kucek dikit banget, pokoknya harus gentle deh. Yang penting didieminnya lama, dikompres minimal 1 menit 2 menit lah.
Nah kalau udah terakhir selesai baru di wipe, baru dihapus, langsung hitam semua kelihatan. Jadi itu tipsnya dari aku untuk cara bersihin maskara yang waterproof banget. Begitu pula dengan brow cara, kan ada juga tuh yang waterproof. Nah itu juga caranya sama, digosok-gosok. Kalau yang bagian alis digosok sih masih nggak apa-apa, karena nggak se-waterproof yang bulu mata. Tapi kalau kalian merasa itu masih agak susah, kalian bisa lakuin hal yang sama. Jadi dikompres dulu baru di wipe gitu. Ini juga bisa untuk lip ya, karena kan biasanya kita nemuin lip tint yang bener-bener stain banget kan, jadi kayak bener-bener tahan lama di bibir, bahkan dipakein micellar water atau apapun tuh nggak bisa hilang. Nah ini pakai ini bisa gitu. Ini menurut aku sangat-sangat terjangkau sih. Ini aku udah pakai bertahun-tahun, dari awal pertama kali aku belajar make up aku sudah pakai ini. Nah terus aku sempat iseng juga pakai ini, aku coba dari Lancome. Nih produknya, ini udah tinggal sedikit. Ini juga oil, cuma dia warnanya hampir sama ya, jadi bagian atasnya lebih tua, bawahnya lebih muda, tapi kelihatan lah pokoknya. Ini tuh untuk beda konsistensinya kelihatan, jadi ada oilnya di bagian sininya. Nah untuk yang ini dia juga sama, bisa untuk area mata nih, instant cleanser sensitive eyes, jadi bahkan untuk mata yang sensitif. Jadi ini aku biasanya pakai untuk makeup yang lebih tebel, terutama kalau pas aku pakai bulu mata palsu. Jadi pakai ini tuh bener-bener setelah diaplikasikan, sama caranya kayak tadi ya. Jadi kayak pas aku ajarin yang ini, dikompres dulu. Ini juga sama, aku kompres dulu. Ini juga dikocok ya, dikocok dulu terus dikompres, dan hasilnya langsung bersih banget. Dan kalau ditanya bedanya ini sama ini apa, waktu aku pakai, aku jujur sih nggak terlalu banyak bedanya sih. Bedanya maksudnya hasil bersihnya itu sama-sama bersih banget. Cuma bedanya itu di Lancome ini hasil setelah aku bersihin itu pas cuci muka kerasa lebih lembut aja kulitnya. Gitu. Mungkin karena oilnya lebih licin ya menurut aku sih. Nah ini, jadi kalau kalian mau cari yang lebih terjangkau, kalian bisa pakai Maybelline ini aja. Tapi kalau kalian memang kepingin nih biar selain bersih tapi juga lebih licin kulitnya, kalian bisa coba yang Lancome ini. Ini juga aku suka banget sih, sampai terakhir udah tinggal segini aku jadi kayak sayang-sayang pakainya. Kalau bener-bener aku butuh banget baru aku pakai yang ini gitu. Oke, next. Kalau ini aku akan jelasin posisi aku makeupnya lebih tebal ya. Jadi kalau tadi kan complexionnya yang tipis, tapi mungkin kayak cuma tambahan maskara atau brow cara yang waterproof, nah itu bisa ditambahin ini. Nah terus kalau kondisi makeupnya tebel, aku biasanya pakai cleansing oil dulu. Jadi ini salah satunya, nih Clears, dari Clears, Dear Clears. Nah untuk ini jadi konsistensinya, teksturnya bener-bener minyak. Jadi kalau kita keluarin tuh bener-bener keluarnya minyak semua. Cara pakainya untuk yang ini, kita taruh di tangan, terus kita gosokin ke wajah, kayak dipijit-pijit secara halus, diolesin, dipijit-pijit halus sampai semuanya luntur makeupnya. Nah nanti kalau sudah semua luntur, nanti baru dibersihin pakai sponge. Kalian bisa pakai sponge apa aja. Kalau aku waktu beli Clears ini langsung dapet sponge warna hitam bulat gitu. Jadi setelah diolesin ke seluruh wajah, itu kan udah minyak semua tuh. Nanti baru kalian ambil sponsnya itu, dibasahin dulu di air mengalir, dibasahin sampai bener-bener basah semua. Terus baru kalian peras, terus baru digosokin nih, di wipe pelan-pelan aja. Jadi dibersihin semua tuh tadi oil-oilnya sama makeupnya pakai sponsnya itu sampai semuanya bersih, baru dibilas sponsnya. Nah kalau kalian mau ulangin lagi juga nggak apa-apa. Ini tuh bisa dua cara sih, selain yang tadi langsung dipakai spons, ini juga bisa setelah dioles-olesin kalian kasih air sedikit terus digosok-gosokin. Jadi nanti kayak agak-agak berbusa dikit. Jadi itu sesuai preference aja sih. Kalau aku biasanya langsung aku bersihin aja. Kalau aku pakai ini biasanya kalau orang-orang kan pakai tuh full face kan, jadi sampai ke bulu mata itu juga dipakein. Cuma aku entah kenapa, aku setiap pakai cleansing oil aku nggak bisa
pakai di mata, terutama di bulu mata ya, karena menurut aku perih. Meskipun cleansing oil manapun yang klaimnya kayak untuk sensitive skin, tapi aku nggak menyarankan untuk bersihkan di daerah mata karena ada resiko kayak masuk ke mata. Karena kan ini kita oles-oles pakai tangan kan, beda dengan kapas yang bisa langsung angkat juga pembersih makeupnya dan juga makeupnya itu sendiri. Nah kalau ini kan kita harus gosok dulu baru pakai sponge. Jadi aku biasanya kalau bersihin ini khusus complexionnya aja, atau alis masih bisa lah, alis kan nggak masalah gitu. Kalau dari segi packaging ini aku suka-suka aja karena dia pump, kita bisa kontrol juga pumpnya seberapa banyak, dan untuk travel juga dia enak nih, ada kunciannya nih, jadi bisa buat dikunci supaya kalau dibawa-bawa nggak kena pencet. Selain ini aku ada lagi satu cleansing oil juga, ini dari Softimo dari Kose. Ini produknya. Nah ini kalau dibanding Clears tadi, dia nih lebih cair menurut aku, lebih cair, dan waktu dicampur air nggak seberbusa si Clears, karena Clears kan lebih tebel ya, lebih teksturnya lebih kental. Jadi jelas aja ini nggak seberbusa tadi kalau dikasih air. Cuma aku so far suka-suka aja pakai ini, mungkin dalam kondisi makeup heavy tapi yang nggak terlalu tebel banget, maksudnya kayak heavy makeup cuma pergi-pergi. Tapi kalau pasta mungkin aku pakai yang ini, karena biasanya kan lebih harus ekstra tuh berapa kali aku bersihin. Kadang pakai ini aja aku harus, setelah aku bersihin pakai sponge, aku bersihin ulang lagi karena pori-pori aku lumayan besar guys, apalagi komedoan dan segala macam. Jadi kadang aku udah bersihin, aku bersihin ulang lagi karena takutnya ada yang tersangkut sisa-sisa di pori-pori yang besar. Untuk ini juga gentle di wajah, hasilnya juga halus. Kalau dibandingin sama yang ini, sama yang Clears, hasil setelah dibersihin itu ini lebih halus dikit. Cuma ya itu kekurangannya, dia agak cair kan, jadi kayak mungkin harus lebih banyak dibersihinnya lagi, kayak agak diulangin kalau memang makeupnya tebel banget. Terus biasanya setelah aku pakai cleansing oil, udah dibersihin pakai sponge, baru aku cuci pakai sabun dulu. Karena aku kalau langsung ke micellar water, biasanya kerasa masih ada sisa-sisa ininya, sisa-sisa oilnya. Jadi kayak nggak keangkat maksimal. Biasanya aku cuci muka dulu, tapi pakai sikat lagi pakai brush. Jadi untuk makeup yang tebel aku habis pakai ini di sponge, terus aku cuci muka pakai sabun wajah gitu, terus baru aku setelah cuci muka aku keringin, terus baru pakai micellar water tadi kayak gini nih. Jadi bener-bener aku pastiin itu bener-bener bersih, jadi bisa dibilang ini kayak triple cleansing gitu ya. Karena aku suka parno gitu kalau misalnya aduh mukanya bener-bener udah bersih belum sih, kadang aku ngaca-ngaca lagi kayak, karena bisa nyangkut-nyangkut di pori-pori yang besar, apalagi acne scar. Aku kan ada acne scar, jadi kayak ada bagian yang bopeng yang besar itu makeupnya suka nyangkut di situ, jadi harus aku bersihin banget. Tapi kalau kalian lebih suka dengan cara setelah cleansing oil dihapus dengan sponge terus micellar water baru cuci muka, juga bebas aja, itu sesuai preferensi kalian. Tapi kalau aku lebih suka cuci muka dulu. Last item ini ada dari Estee Lauder, Take It Away. Nah ini aku beli yang travel size-nya karena waktu itu mau nyoba aja, dan surprisingly aku suka banget. Jadi ini tuh Take It Away Makeup Remover Lotion. Jadi dia bentuknya lotion. Nah kalian bisa dua cara nih pakainya. Kalian bisa langsung lotionnya ditaruh di tangan, terus kalian gosok-gosok, sama caranya kayak pakai cleansing oil tadi. Jadi kayak digosok-gosok dulu, baru dibersihin pakai kapas, atau kalian bisa taruh ini di kapas sampai kapasnya kayak agak basah. Jadi kan ditaruh di kapas lotionnya ini, terus baru kalian bersihin sama kapasnya langsung juga boleh. Kalau aku caranya lebih suka pakai tangan sih, karena kan kita bener-bener bisa kayak dipijet dulu gitu loh. Kalau pakai kapas itu kadang udah keburu terserap sama kapasnya itu. Jadi ini aku sukanya kenapa? Karena ini adalah makeup remover yang paling bikin kulit aku halus setelah dibersihin dibanding yang lainnya ya. Jadi setiap kali aku pakai ini, aku ngerasa pas setelah cuci muka rambut lagi muka aku tuh rasanya halus banget, malah jadi kayak pakai skincare gitu loh. Jadi aku suka banget sih pakai ini. Ini bahkan yang waterproof juga bisa dibersihin, cuma biasanya aku meskipun ini bisa waterproof, aku double lagi sama ini yang tadi, sama ini lagi khusus bagian mata, karena maskara aku bener-bener
strong banget deh waterproofnya. Jadi aku harus ekstra lagi. Jadi setelah aku pedesin pakai ini bisa untuk semua wajah. Jadi bahkan sampai yang mata, alis itu aku pakai ini, bibir juga aku pakai ini. Karena aku sesuka itu sama ini, hasilnya tuh halus banget. Dan ini for all skin types ya. Jadi dipakainya tuh kondisi makeup, terus langsung kita pakein ini, nanti baru dihapus pakai kapas. Setelah itu bebas deh kalian mau pakai sabun cuci muka dulu atau mau pakai micellar water dulu, itu terserah kalian. Karena pakai ini aja udah bersih menurut aku. Dan aku bakalan repurchase sih, aku bakalan beli lagi karena menurut aku ini worth it sih. Kayak bener-bener jadi mukanya tuh halus. Nah, untuk kalian yang selain mau pakai ini, misalnya selain mau cobain cleansing oil terus atau lotion, kalian juga bisa cobain cleansing balm. Cuma aku sayangnya kurang cocok pakai cleansing balm. Selama ini belum nemuin yang bener-bener enak dipakai gitu. Dulu pernah cobainnya Clean It Zero, tapi menurut aku biasa aja. Aku lebih cocok pakai yang cleansing oil seperti ini. Dan ini nih, aku lebih cocok pakai yang gini-gini. Jadi siapa tahu kalau kalian udah ada rekomendasi nih cleansing balm yang bagus buat oily skin, kalian juga bisa nih komen di bawah, jadi aku bisa cobain juga gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing di sana. Nah, ini jadi semua pembersih makeup alanya aku kalau lagi makeupan gitu ya. Ini yang cocok di aku. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalain notification bellnya. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.